Hai gengs, di video kali ini saya akan membuat bolu gulung pelangi. Bolu gulung pelangi ini tergolong ke dalam bolu gulung ekonomis ya teman-teman, karena hanya menggunakan 3 butir telur. Simak sampai habis proses pembuatannya ya. Siapkan 3 butir telur utuh, jadi kuning dan putihnya dipakai semua ya. Kemudian tambahkan SP, tambahkan juga gula pasir, tepung terigu, gunakan yang protein rendah ya. Dan yang terakhir, vanila bubuk. Setelah itu, semua bahan-bahan ini akan saya kocok hingga putih, kental, dan berjejak. Nah, karena masing-masing mixer itu berbeda kekuatannya, jadi tidak ada patokan yang khusus berapa lama adonannya akan putih, kental, dan berjejak. Pastikan teman-teman mengocok dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya seperti ini. Ini ya, putih, kental, dan berjejak. Jadi, ketika adonannya diangkat naik ke atas, dia akan turun perlahan dan masih meninggalkan jejak. Tidak langsung hilang ya adonannya, seperti ini. Tuangkan margarin yang sudah dilelehkan. Kalau mau memakai butter atau mentega juga boleh ya. Kemudian, lanjutkan menggunakan spatula. Aduk balik secara perlahan ya, hingga semua adonannya tercampur dengan rata. Ini karena durasi, jadi saya percepat ya teman-teman. Pada saat mengaduk balik seperti ini, harus benar-benar dipastikan tidak ada margarin cair yang tertinggal di dasar mangkuk, karena itu bisa menyebabkan cake-nya akan menjadi bantat. Sekarang saya siapkan 4 buah wadah kecil dan adonannya saya bagi menjadi 4. Untuk takarannya bebas ya teman-teman, ini juga tidak saya timbang, jadi hanya saya kira-kira. Setelah itu, berikan pewarna makanan sesuai selera. Di sini saya hanya menggunakan beberapa tetes pewarna makanan, jadi warnanya tidak terlalu mencolok. Aduk rata masing-masing adonan supaya warnanya tercampur dengan baik. Seperti ini ya teman-teman. Kalau mau membuat menjadi 5 warna misalnya atau 3 warna saja juga boleh. Pokoknya tergantung dari selera atau keinginan teman-teman. Setelah semua warna tercampur seperti ini, saya sisihkan dulu ya. Sekarang saya ambil loyangnya. Loyang ini sudah saya oles dengan pengoles loyang. Saya alas dengan baking paper dan saya oles kembali di atasnya. Kemudian adonannya akan saya tuang secara bergantian. Yang merah ini saya tuang sebagian ya. Yang hijau juga saya tuang sebagian dulu. Kemudian lanjut dengan warna biru. Ini saya tuang seluruhnya. Kemudian yang terakhir warna kuning. Untuk warna kuning ini saya tuang seluruhnya. Kalau sudah selesai seperti ini, sekarang sisa-sisa dari adonan tadi boleh ditambahkan ke atasnya sesuai dengan warnanya. Gampang ya teman-teman. Jangan lupa hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Panggang sesuai dengan oven masing-masing ya teman-teman. Catatan yang saya berikan ini jangan diikuti secara mutlak, karena masing-masing oven itu berbeda suhu dan waktunya. Setelah bolu gulungnya matang, langsung sisir pinggir-pinggirnya. Jangan ditunggu dingin dulu ya, kemudian balikkan di atas kain bersih atau menggunakan kertas baking juga boleh. Dalam keadaan panas seperti ini, buka kertas bakingnya. Nah, ini panas ya teman-teman. Nah, cantik ya motif di dalamnya.
Kemudian lanjut saya berikan isian coklat crunchy. Kalau teman-teman menggunakan selai, langsung dioles dalam keadaan panas seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan buttercream, gulung terlebih dahulu bolunya. Setelah itu buka gulungan, tunggu hingga dingin, baru dimasukkan buttercreamnya dan digulung kembali. Nah ini setelah coklatnya merata, saya akan gulung bolunya. Seperti ini, gampang kok. Nah, asal teman-teman merasa yakin dan pasti ketika menggulungnya. Saya gunakan scraper untuk membantu memadatkan bolu gulungnya. Caranya seperti ini, ditekan-tekan. Kain yang di bawah ditarik dan scrapernya didorong untuk memadatkan bolu gulungnya. Tujuannya supaya bolunya padat dan gulungannya nanti bagus ya teman-teman. Kemudian setelah itu gulung kembali menggunakan kainnya. Bolu gulung ini harus didiamkan dulu ya. Jadi tidak bisa langsung dipotong-potong. Diamkan dulu di suhu ruang sekitar 20 menit. Kalau saya setelah bolunya dingin, saya masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat set. Nah, kemudian setelah 20 menit, bolunya akan saya buka dari kain gulungannya. Ini dia hasil dari bolu yang sudah digulung dengan baik. Saya trim pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi ya teman-teman. Sekarang bolu gulungnya akan saya potong-potong. Nah ini dia, cantik ya teman-teman warnanya. Kalau teman-teman suka dengan warna yang lain, boleh dipakai sesuai selera dari teman-teman. Cara membuatnya tidak sulit kan ya teman-teman? Jadi, kalau kalian menyukai resep ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Bolu gulung ini teksturnya tetap lembut ya, walaupun hanya menggunakan 3 butir telur. Saya coba ya teman-teman. Yummy! Terima kasih kepada kalian yang sudah menemani saya di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye!